drama budget cap akhirnya memasuki babak baru. Setelah ditunda selama beberapa hari, kemarin malam akhirnya FIA mengumumkan hasil analisis laporan keuangan tahun 2021 yang dikumpulkan oleh semua tim di F1 perihal kepatuhan mereka terhadap regulasi pembatasan anggaran atau budget cap. FIA mengumumkan jika terdapat 9 tim yang mematuhi dan pengeluarannya masih ada di bawah batas budget cap yang berlaku. Selain itu, FIA juga menuliskan setidaknya ada 2 tim yang melakukan pelanggaran atas regulasi finansial tersebut. Pertama, yaitu Aston Martin yang kedapatan lakukan pelanggaran prosedural atau administratif. Lalu kedua adalah Red Bull, terbukti lakukan pelanggaran prosedural dan overspending atau pengeluaran berlebih di atas ambang batas budget cap. Hal itu membuktikan rumor yang selama ini berkembang jika Red Bull menjadi salah satu tim yang melanggar regulasi budget cap tahun lalu. Menurut rilis resmi dari FIA, tim berlogo banteng ini melakukan pelanggaran dalam skala minor atau kurang dari 5% di atas batas anggaran dan sedang mempertimbangkan hukuman apa yang akan diberikan. Kemudian 1 jam setelah pengumuman tersebut, Red Bull mengeluarkan pernyataan resmi yang mengatakan jika mereka terkejut dan kecewa dengan klaim FIA karena Red Bull merasa jika anggaran musim lalu berada di bawah batas budget cap. Tim akan menghormati proses yang sedang berlangsung di FIA, selagi mempertimbangkan segala opsi yang bisa mereka ambil sebagai langkah selanjutnya. Lantas sekarang, setelah diumumkan bersalah dan melanggar regulasi, apa yang bakal terjadi selanjutnya dan hukuman apa yang akan diberikan kepada Red Bull dan Aston Martin? Pertama-tama, kedua tim tersebut akan diberikan dokumen kesepakatan semacam perjanjian pelanggaran yang berisi soal kesepakatan kalau tim sudah melakukan pelanggaran. Jika tim setuju, maka itu sama saja mereka mengakui kesalahan mereka dan sepakat untuk menerima sanksi atau hukuman yang akan diberikan oleh administrasi cost cap dari FIA. Jika tim tidak setuju atau tidak diterima dituduh bersalah, maka mereka bisa ajukan banding kasus ini ke panel adjudikasi cost cap yang terdiri dari 6-12 hakim yang dipilih oleh FIA serta perwakilan dari tim. Di panel adjudikasi tersebut, akan ada sesi dengar pendapat disertai dengan bukti-bukti soal pelanggaran budget cap serta pembelaan dari tim yang dituduh bersalah. Lalu nantinya, panel akan menentukan hukuman apa yang bisa diberikan kepada mereka. Satu hal yang digarisbawahi adalah pilihan jalur hukum tersebut sepenuhnya ada di tangan tim yang diklaim melanggar oleh FIA. Jadi mereka bebas pilih mau menyetujui perjanjian pelanggaran atau jalur yang lebih formal seperti panel adjudikasi. Hanya saja, FIA sepertinya akan membujuk tim yang melanggar tersebut untuk ikut prosedur perjanjian pelanggaran karena lebih mudah dan lebih cepat. Lewat perjanjian tersebut, FIA bisa menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh tim, lalu melakukan pemantauan keuangan, sampai hukuman atau penalti yang akan diberikan. Untuk membujuk tim sepakat soal perjanjian pelanggaran ini, FIA bahkan menjanjikan hanya akan memberikan hukuman berskala ringan dan dijamin tidak akan terkena hukuman kehilangan poin konstruktor ataupun pembalap. Namun jika tim tidak menerima perjanjian tersebut dan memilih banding ke panel adjudikasi, maka hukuman yang skalanya berat bisa saja diberikan kepada mereka. Kemudian, hukuman apa saja yang bisa diberikan kepada tim pelanggar budget cap? Untuk Aston Martin yang kedapatan melakukan pelanggaran prosedural atau administrasi, FIA akan menerapkan hukuman finansial. Masih belum jelas apa yang dilanggar oleh Aston Martin dan hukuman finansial apa yang akan diberikan, tapi kemungkinan ini adalah kewajiban untuk membayar sejumlah denda. Lalu bagi Red Bull yang tidak hanya melanggar secara prosedural tapi juga overspending secara minor, maka hukumannya tentu lebih berat. Seperti yang kami mention di video sebelumnya, ada beberapa hukuman yang bisa diberikan bagi mereka yang melakukan pelanggaran minor dalam regulasi budget cap. Mulai dari yang paling ringan yaitu peringatan terbuka kepada tim, larangan ikut satu tahapan atau lebih dari sebuah kompetisi, pembatasan tes aerodinamika atau dyno mesin, pengurangan batas budget cap, sampai yang paling berat tentu pengurangan poin konstruktor atau pembalap. FIA tidak menuliskan angka nominal spesifik untuk tiap hukumannya, karena penalti tersebut didasarkan pada untuk apa overspending itu digunakan. Sampai sekarang, kita masih belum tahu sebenarnya seberapa besar Red Bull lakukan kelebihan pengeluaran sampai melanggar budget cap dan dipakai untuk apa kelebihan tersebut. Namun beberapa sumber mengatakan kalau overspending yang dilakukan Red Bull tidak berhubungan dengan biaya pengembangan mobil, namun lebih ke kelebihan dalam aspek biaya konsumsi atau catering, absensi kehadiran, dan lain-lain, yang mana nominal kelebihannya tidak sampai $2 juta. Apa yang kami sebut barusan itu belum terbukti secara valid karena FIA belum merilis laporan resminya. Tapi dengan banyaknya bagian yang masih belum jelas di regulasi budget cap, maka hal tersebut bisa saja benar. Biaya catering, kalau semisal catering itu ditujukan ke karyawan tim di bagian pengembangan mobil, maka bisa saja FIA menganggap ini masuk ke budget cap karena berhubungan dengan performa di track.
Atau bisa jadi ada penggelapan anggaran pengembangan mobil yang disulap menjadi dana konsumsi supaya tidak terkena hukuman berat. Intinya masih terlalu banyak hal yang masih abu-abu atau belum jelas di dalam regulasi finansial yang harus dibenahi. Yang terpenting adalah FIA harus transparan soal pelanggaran apa yang dilakukan oleh Red Bull dan apa hukuman yang diberikan. Semua celah yang ada di regulasi saat ini harus segera ditutup dan dipertegas oleh FIA, yang mana itu harus sejalan dengan penerapan hukuman yang punya konsekuensi serius bagi siapa saja yang melanggar. Apalagi, tim F1 Red Bull ini berdiri secara terpisah dari brand pusatnya dan memiliki 3 entitas yang berbeda yang berhubungan di dunia F1, yaitu tim Red Bull itu sendiri, Red Bull Advanced Technologies, dan Red Bull Powertrain. FIA tidak boleh salah dalam menerapkan sanksi, karena ini akan menentukan nasib regulasi budget cap di masa depan. Kalau terlalu ringan seperti peringatan saja, maka budget cap dipastikan selesai dan gagal dalam penerapannya. Hukuman pengurangan poin jujur saja terlalu berat dan berlebihan untuk pelanggaran minor seperti ini. Secara realistis, penalti yang pas dan cukup bisa menampar bagi Red Bull adalah pengurangan tes aerodinamika atau tes-tes lainnya yang berhubungan dengan performa mobil musim depan. Hukuman pengurangan batas budget cap juga bisa diterapkan pada Red Bull yang akan berdampak secara langsung ke pengembangan mobil musim depan. Dan sekali lagi, transparansi sangatlah penting karena kami mencium aroma kalau FIA berpotensi menutup-nutupi hukuman dan detail dari kasus ini. Bisa jadi tiba-tiba Red Bull musim depan jadi lambat seperti Ferrari tahun 2020 tanpa kita tahu hukuman apa yang diberikan dan pelanggaran apa yang diperbuat. Satu hal yang cukup membingungkan adalah dalam statement resminya, FIA menuliskan jika karena ini adalah tahun pertama budget cap diberlakukan, maka mereka punya beberapa keterbatasan dalam meninjau laporan keuangan tim-tim F1 dan mengatakan kalau belum ada investigasi formal yang dilakukan secara menyeluruh. Budget cap adalah regulasi yang sangat kompleks serta sensitif dan dibutuhkan sebuah investigasi atau penyelidikan secara penuh 100%. Namun FIA kemudian mengeluarkan pernyataan seperti itu. Lalu buat apa semua ini? Tidak ada gunanya dong. Regulasi budget cap sangat berbahaya bagi F1 jika sampai FIA melakukan mismanagement atau salah urus mengenai proses investigasinya. Mereka seharusnya sudah mempersiapkan semuanya dengan matang dan jelas sedari awal. Bukannya ketika terjadi pelanggaran dan ribut-ribut gaduh seperti ini, kemudian malah main-main soal tanggung jawab dengan alasan belum siap 100%. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.